serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Komando Operasi Udara 2 di bawah pimpinan Marsikal Muda TNI Budi Ahmadi memberikan direktif kepada Komandan Lanut Sultan Hasanuddin, Marsikal Pertama TNI Bonang Bayu Haji Gautama untuk melaksanakan demo Operasi Udara. Dalam kurun waktu 30 menit ke depan akan kita saksikan bersama demo udara operasi tempur TNI Angkatan Udara yang melibatkan pesawat tempur, pesawat transport militer, pesawat intai, helikopter, dan peralatan canggih serta prajurit profesional dan terlatih Lanut Sultan Hasanuddin. Lanut Sultan Hasanuddin merupakan angkatan udara di bawah jajaran Kom Udara 2 Makassar yang mengoperasikan alutsista TNI Angkatan Udara. Di antaranya pesawat Sukhoi Su-27 30, pesawat Boeing 737-200 intai maritim, dan pesawat C-130 Hercules. Pada demo udara kali ini bertindak sebagai exercise director, yaitu Kolonel Penerbang Agus Rohimat yang menjabat sebagai Komandan Wing Udara 5 Lanut Sultan Hasanuddin. Berlaku sebagai Mission Commander Letkol Penerbang Andril Lirbarsyah sebagai operator Letu Penerbang Fikri dan Leda Penerbang Chandra yang akan memandu hadirin sekalian dalam acara demo udara pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, berikan tepuk tangan paling meriah Air Theater Festival F8 tahun 2024. Operasi pertama yang akan dilakukan pada sore hari ini adalah operasi udara khusus, yaitu melaksanakan operasi perebutan pengoperasian pangkalan udara atau OP3U yang akan dilaksanakan oleh pesawat C-130 Hercules drone udara 33 dengan call sign Unicorn Fly. Unicorn Fly dipimpin oleh Kapten Pilot Letkol Penerbang Andi Averos Andi Muadir. Beri tepuk tangan yang paling waria. Di semua tempat, Unicorn Fly melaksanakan misi operasi udara khusus dengan membawa prajurit terbaik, pasukan gerak cepat TNI Angkatan Udara dari jajaran Wing Komando 2 Kopaska. akan memperkenalkan demonstrasi udara freefall sebagai simulasi penyerangan dan penyergapan terhadap wilayah musuh. Sesaat lagi, Unicorn Fly akan melaksanakan deploy para peterjun. Penerjunan ini akan dilaksanakan satu kali run terdiri dari 12 prajurit Kopasgat. Para peterjun yang terlibat dalam demo kali ini merupakan prajurit pilihan dan atlet berprestasi yang mengikuti berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional. Bertindak sebagai leader pada penerjunan kali ini adalah Letkol Pasukan Firmansyah Amansyah yang merupakan alumni Akademi Angkatan Udara 2003 yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Batalion 466 Kopasgat. Mari kita alihkan pandangan ke langit, hadirin sekalian. Unicorn Fly, final altitude 7,000 feet, ready to deploy. Pintu pesawat telah terbuka. Peterjun, go! Peterjun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 peterjun payung mengembang dengan sempurna, berikan kemenangan yang paling meriah. Parasut yang digunakan oleh para peterjun ini terdiri dari jenis M9 dan Bahtri yang merupakan jenis tempur foil atau akurasi. Dapat kita ketahui bersama pada misi penerjunan bebas tempur atau military combat freefall yang sangat efektif dalam pelaksanaan infiltrasi ke daerah musuh dalam suatu operasi militer, khususnya apabila sasaran musuh sulit untuk dijangkau dengan media darat ataupun laut.
Adapun dalam misi operasi militer, terjun payung ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu halo atau high altitude low opening, haho high altitude high opening. Alihkan pandangan hadirin semuanya ke Velodrome untuk menyaksikan terjun payung dari Yonko 46 Kopasgat Ladut Sultan Hasanuddin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Satulah untuk Indonesia, bubarkan semangatmu jatuh. Namun selain melakukan operasi militer, metode ini juga dapat digunakan dalam operasi SAR kemanusiaan dan penanggulangan bencana alam, seperti contoh pada saat terjadi tsunami di Kepulauan Mentawai tahun 2010. Prajurit-prajurit Kopasgat diterjunkan ke beberapa tempat untuk membantu jalur transportasi yang telah luluh lantak akibat tsunami agar dapat digunakan untuk penyaluran bantuan maupun evakuasi. Marilah kembali kita arahkan pandangan kita ke udara. Tampak para peterjun andalan Kopasgat dengan kepiawaiannya mengendalikan parasut meliuk-liuk di angkasa. Perlu kami sampaikan bahwa para peterjun juga mengibarkan 4 bendera di angkasa. Bendera-bendera tersebut terdiri dari bendera yang pertama, bendera merah putih yang dikibarkan oleh Mayor Pasukan Rizky dengan parasut jenis M9 dengan jabatan beliau sehari-hari sebagai Kasih Pers Wing Komando 2 Kopasgat. Bendera selanjutnya, bendera Swabuana Paksa TNI Angkatan Udara dikibarkan oleh Sertu Suwarno juga menggunakan parasut jenis M9 berdinas di Batalion Komando 466 Pasopati Kopasgat. Bendera selanjutnya, bendera pemerintah daerah Kota Makassar yang dikibarkan oleh Letnan Kolonel Pasukan Firasat Amansyah menggunakan parasut jenis Mahtri. Beliau juga merupakan putra daerah asli Tanah Goa, Kembagan, Sulawesi Selatan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita dari sebuah Indonesia. Kemudian bendera yang terakhir, bendera keempat merupakan bendera logo F8 yang dikibarkan oleh Letu Pas Aris menggunakan parasut jenis M9 dengan jabatan sehari-hari sebagai Danton 3 Kompi Senapan A Batalion Komando 466 Pasopati Kopasgat. Perlu kami sampaikan bahwa Kopasgat adalah satu pasukan khusus Patra Udara yang bertugas melaksanakan operasi perebutan dan pengoperasian pangkalan udara dan operasi khusus lainnya. Kopasgat lahir pada tanggal 17 Oktober 1947 yang ditandai dengan dilaksanaan penerjunan atau operasi lintas udara yang pertama kalinya di Indonesia. Tepatnya di kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah oleh 13 prajurit Paskat dalam rangka meninggikan moral dan semangat rakyat Kalimantan Tengah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di bumi Borneo. Dengan harapan yang sama pula, kehadiran para peterjun Kopasgat pada sore hari ini selain untuk menghibur masyarakat, tetapi juga mengharapkan mampu meningkatkan semangat seluruh warga Sulawesi Selatan dan membangun Provinsi Sulawesi Selatan yang sejahtera. Kopasgat merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Kopasgat merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu darat, laut, dan udara. Setiap prajurit Paskas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian ditambahkan kemampuan khusus ke matra udara sesuai dengan spesialisasinya. Tugas dan tanggung jawab Kopasgat sama dengan pasukan tempur lainnya, yaitu sebagai satuan tempur negara. Yang membedakan yaitu dari semua fungsi, Kopasgat sebagai pasukan pemukul negara kesatuan Republik Indonesia yang siap diterjunkan di segala medan, baik hutan, kota, rawa, sungai, maupun laut untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI. Kopasgat mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi perebutan dan pengoperasian pangkalan udara, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan, dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Tampak satu persatu para peterjun telah siap untuk melaksanakan pendaratan.
Kita sambut para peterjun kita dengan tepuk tangan yang meriah. Happy landing para peterjun andalan Kopasgat TNI Angkatan Udara. Kopasgat merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Kopasgat merupakan satuan tempur darat yang berkemampuan 3 matra, yaitu darat, laut, dan udara. Setiap prajurit harus diminimal memiliki kualifikasi para komando untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematra udaraan sesuai dengan spesialisasinya. Tugas dan tanggung jawab Kopasgat sama dengan pasukan tempur lainnya, yaitu sebagai satuan tempur negara. Yang membedakan yaitu dari semua fungsi, Kopasgat sebagai pasukan pengukur negara kesatuan Republik Indonesia yang siap diterjunkan segala medan, baik hutan, kota, rawa, sungai, laut, untuk menumpas semua musuh yang melawan negara kesatuan Republik Indonesia. Dapat kita lihat di layar video drone, para peterjun telah terjun dengan aman satu persatu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tersisa 2 peterjun di atas yang masih meliuk-liuk di angkasa, membawa 2 bendera, yaitu bendera merah putih dan bendera pemerintah Kota Makassar. Alihkan pandangan hadirin sekalian pada video drone. Terlihat satu persatu penerjun sudah mulai melaksanakan penerjunan dengan aman. Penerjun terakhir membawa bendera F8 yang sesaat lagi akan mendarat tepat di drop zone. Mari kita alihkan pandangan. Penerjun terakhir membawa bendera F8 Makassar. Kita lihat, alihkan pandangan kepada video drone. Satu peterjun pembawa bendera merah putih persiapan untuk mendarat di drop zone. Persiapan penerjun terakhir membawa bendera merah putih untuk persiapan melaksanakan landing dengan sempurna. Marilah kita sambut para peterjun kebanggaan Kopasgat TNI Angkatan Udara. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Hadirin yang berbahagia, manuver setelah ini akan disimulasikan operasi udara serangan strategis yang merupakan operasi udara dengan tujuan untuk melumpuhkan objek vital atau objek strategis musuh. Pada demo kali ini terdapat beberapa wilayah pertahanan musuh di suatu tempat yang dilengkapi dengan radar dan persenjataan ground to air. Kemudian terdapat juga pasukan dari Kopasgat yang sedang melaksanakan infiltrasi di wilayah musuh. Skadron Udara 11 mendapatkan perintah untuk melaksanakan penyergapan terhadap wilayah tersebut dan memberikan bantuan dari udara kepada para prajurit kawan dengan menggunakan dua pesawat tempur Sukhoi Su-30 Mk2 dengan call sign Thunderfly dengan leader flight yaitu Komandan Skadron Udara 11 Letkol Penerbang Andri Libarsyah dengan call sign Stella. Hadirin yang kami hormati, di hadapan kita sesaat lagi akan terbang pada ketinggian 1.500 kaki di atas permukaan laut. 2 pesawat Sukhoi Su-30 yang disimulasikan dilengkapi dengan persenjataan dari udara ke darat. Perlu hadirin ketahui bersama, pesawat Sukhoi 30 Mk2 ini memiliki dimensi tinggi 6,4 meter, panjang 29,1 meter, lebar 14,7 meter.
Pesawat ini mampu lepas landas dengan berat 38 ton dan bisa menggotong persenjataan seberat 8.000 kg. Dengan informasi dari Ground Forward Air Controller atau GFAC dari prajurit Kopasgat yang sedang melaksanakan infiltrasi untuk meminta bantuan pesawat Sukhoi 30 Mk2. Hadirin yang berbahagia, datang dari arah kiri podium. Dua pesawat Sukhoi akan melaksanakan PAS untuk memastikan koordinat titik objek yang akan dihancurkan. Mari alihkan pandangan kita semua ke kiri podium. Mari kita sambut Thunder Flight! Flare, flare, flare! Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kemudian, Thunder Flight akan berbelok ke kiri untuk persiapan melaksanakan penyerangan terhadap wilayah musuh. Perlu kita ketahui bersama, pesawat Sukhoi kebanggaan Indonesia ini hanya ditempatkan di tanah Sulawesi. Karena Sulawesi adalah center of Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Setelah mendapat informasi dari GFAC, Thunder Flight harus melaksanakan penyergapan ke daerah tersebut. Hadirin sekalian, kita arahkan pandangan kita ke depan podium. Thunder Flight bersiap untuk melaksanakan penyerangan satu persatu. Target telah terkunci. Kita sambut Thunder One Attack! And Thunder Two Attack! Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selanjutnya, Thunder Flight akan melaksanakan PAS dari arah kiri podium untuk memastikan kehancuran wilayah musuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita alihkan pandangan kita ke arah kiri podium. Thunder Flight akan melintas di hadapan kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut Thunder Flight. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selanjutnya, Thunder Flight melaksanakan observasi di wilayah musuh dengan berputar 360 derajat di daerah musuh untuk melaksanakan pengecekan terhadap kekuatan persenjataan maupun keberadaan prajurit lawan. Persiapkan diri Anda untuk merasakan gemuruh dari The Thunders yang merupakan sebutan bagi para penerbang Sukhoi 2730 Skadron Udara 11. Hadirin sekalian, kita sambut Thunder Flight! Kemudian Thunder Flight standby untuk menerima informasi kembali dari GFAC. Setelah mendapat informasi dari GFAC, Thunder Flight harus melaksanakan final check terhadap wilayah musuh untuk memastikan wilayah tersebut telah dihancurkan dengan sempurna. Perlu hadirin ketahui bahwa Sukhoi Su-30 Mk2 ini memiliki dimensi 6,4 meter, panjang 29 meter, lebar 14,7. Hadirin yang berbahagia, mari kita alihkan pandangan kita ke sisi kanan podium. Mari kita sambut Thunder One Pass! Flare, flare, flare! And Thunder Two Pass! Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Jangan lupakan jarak. Hadirin sekalian, marilah kita alihkan pandangan kita sejenak ke layar Videotron. Akan ditampilkan video Arya Bakti Lanut Sultan Hasanuddin dan Korps Udara 2. Selamat menyaksikan! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.